Guru itu beban negara. Guru itu beban negara. Di media sosial saya selalu mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai Sobat Pendengar, kembali lagi di podcast kita hari ini. Saya Iva. Saya Fikrah, senang sekali bisa hadir menemani Anda semua dengan tema yang lagi hangat banget dibicarakan. Betul, pernah nggak sih teman-teman lihat berita, video, atau postingan di media sosial yang kelihatannya meyakinkan banget, tapi ternyata palsu? Nah, fenomena ini makin sering terjadi di era digital sekarang. Betul banget. Fenomena itu bisa disebut digital fake content atau DFK. Contohnya yang sempat heboh itu video Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani yang seolah-olah mengatakan guru adalah beban negara, padahal setelah ditelusuri video itu hoax. Nah, menariknya DFK ini bukan cuma sekadar konten biasa. Dampaknya bisa luar biasa baik bagi individu maupun masyarakat luas. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana sih seharusnya seorang ASN bersikap dalam menghadapi fenomena ini? Karena itu di podcast kali ini kita akan kupas tuntas mengenai apa itu DFK, dampak DFK itu bagaimana, lalu secara khusus akan menyoroti kasus video Ibu Sri Mulyani, dan akhirnya kita akan membahas peran ASN dalam menyikapi video tersebut. Oke, jadi pastikan teman-teman simak sampai selesai ya, karena banyak insight penting yang bakal kita dapatkan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke segmen yang pertama. Baik, telah hadir bersama kita 8 pembicara yang akan berbagi pandangan, pengalaman sekaligus pesan penting terhadap fenomena DFK ini. Untuk pertanyaan pertama, sebenarnya apa sih DFK itu dan kenapa berbahaya? Mungkin pertama kita ke Kak Zara dulu, bagaimana pendapatnya? Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak. Menurut saya DFK itu adalah konten digital palsu, misalnya berita bohong, foto editan, atau video manipulasi. Bahayanya karena sering terlihat nyata sehingga mudah menipu masyarakat, gitu Kak. Oke, tadi itu pendapat Kak Sarah. Nah, sekarang pendapat Kak Ardianto terkait bahaya DFK itu bagaimana Kak? Ya, betul sekali yang dikatakan Mbak Sarah. Apalagi sekarang teknologi deepfake makin canggih. Wajah dan suara seseorang bisa dipalsukan dengan sangat meyakinkan, sehingga orang mudah percaya. Oke, kalau Kak Muslimah sendiri pandangannya terhadap DFK ini gimana Kak? Baik, terima kasih kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya background saya bermasalah. Baik, langsung saja menurut saya masalahnya banyak orang yang tidak menonton video secara lengkap. Jadi hanya melihat potongan video yang viral, akhirnya mereka begitu saja dengan mudahnya dapat percaya. Setelah Baik, terima kasih. mendengar pendapat kakak-kakak sebelumnya, selanjutnya kita akan menuju ke pertanyaan kedua. Apa dampak DFK terhadap masyarakat? Kita akan mendengar pendapat Kak Kafif untuk yang pertama, silahkan. Ya, tentu dari penjelasan sebelumnya tentu akan memberikan dampak terhadap masyarakat. DFK ini bisa merusak kepercayaan publik, kemudian orang jadi ragu sama pemerintah tentunya, dan bahkan kita akan mudah terprovokasi dengan berita-berita yang beredar seperti itu. Selanjutnya Kak Amriana, bagaimana pendapatnya? Baik, selain yang disebutkan tadi oleh Kak Kafi, mungkin DFK ini juga dapat mengganggu stabilitas sosial. Hoax memecah belah masyarakat, memicu kebencian, dan menciptakan keresahan. Selanjutnya yang terakhir pendapat dari Kak Erika, bagaimana Kak? Iya, lebih parahnya lagi seperti yang disampaikan sebelumnya, hoax ini kalau misalnya menyasar isu sara atau politik bisa menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Oke, tadi kita sudah mendengarkan jawaban dari 2 pertanyaan. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan ketiga. Dampak DFK sendiri untuk setiap individu itu seperti apa? Oke, mungkin kita bisa dengar pendapat dari Kak Ruslan. Gimana, Kak?
untuk dampaknya ke individu itu bisa individu itu bisa stres, terpengaruh untuk mengambil keputusan yang salah, bahkan reputasi orang bisa rusak karena fitnah dari DFK tersebut. Kalau pendapat dari Kak Andinisa gimana Kak soal dampak DFK terhadap individu? Selain itu, individu bisa kehilangan kepercayaan pada informasi digital. Akibatnya, mereka bingung membedakan mana fakta, mana yang palsu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke segmen kedua. Mengenai video Ibu Sri Mulyani, bagaimana menurut Kak Zahra video hoax itu bisa muncul? Silahkan Kak Zahra. Kalau kita lihat dari kasus Ibu Sri Mulyani itu, pernyataan beliau kan dipotong, lalu digabung dengan narasi provokatif. Jadi seolah-olah beliau terlihat merendahkan guru, padahal aslinya tidak. Gitu Kak. Selanjutnya Kak Ardianto, pendapatnya silahkan. Ya, oknum yang membuat konten itu memang sengaja memelintir ucapan agar menimbulkan kemarahan publik. Teknik framing ini sering dipakai untuk kepentingan tertentu. Baik, yang terakhir Kak Muslimah, silahkan Kak. Baik, pada kasus menurut saya pada kasus Ibu Sri Mulyani ini, kebanyakan orang hanya melihat potongan-potongan video yang viral, tidak menonton secara full sehingga mereka begitu saja dapat percaya. Oke, sekarang kita pengen tahu nih gimana sih sebenarnya dampak DFK ini terhadap guru dan masyarakat. Pertama kita pengen dengar pendapat dari Kak Kafi, gimana Kak? Ya, tentu dari penjelasan sebelumnya secara luas punya dampak dan secara khusus juga punya dampak kepada guru dan masyarakat. Kalau guru tentu banyak guru yang tersinggung, kemudian masyarakat marah dan masyarakat memberikan kepercayaan pada pemerintah itu jadi turun seperti itu. Padahal sebenarnya narasi yang disampaikan oleh pemberi pesan itu salah seperti itu. Oke, Kak Amriana sendiri bagaimana Kak pendapatnya soal dampak guru terhadap dampak DFK terhadap guru dan masyarakat? Nah, kalau hoax seperti ini tidak segera diluruskan, bisa menurunkan semangat guru dalam mengajar dan tentunya merusak hubungan masyarakat dengan pemerintah. Selanjutnya mungkin Kak Erika punya pendapat lain terkait pertanyaan ini, silakan Kak. Ya, menambahi dari jawaban dari teman-teman sebelumnya, adanya hal ini juga bisa menimbulkan kecurigaan dan bisa masyarakat jadi cepat marah. Nah, ujungnya itu bisa memperlemah persatuan. Nah, untuk pertanyaan terakhir, sebagai ASN, bagaimana seharusnya kita menyikapi DFK ini? Pertama, dari Kak Ruslan, bagaimana Kak? Sebagai ASN ya, seharusnya kita menyikapi DFK ini harus pandai-pandai dalam digital, jangan langsung percaya, apalagi ikut menyebarkan konten yang belum jelas kebenarannya. Selanjutnya dari Kak Andinisa, silahkan Kak. Selain itu, ASN wajib jadi teladan. Kita harus menjaga integritas, memberi klarifikasi, dan mengedukasi masyarakat. Oke, sekarang kita berada di segmen terakhir yaitu closing statement. Baik, sebelum kita tutup podcast ini, kami ingin mendengar pesan singkat dari masing-masing pembicara hari ini. Kita mulai dari Kak Zahra, silahkan Kak Zahra. Closing statement saya, jangan mudah percaya pada konten digital, selalu cek sumber sebelum membagikan. Selanjutnya, Ya, baik teman-teman, DFK bisa jadi alat provokasi. Mari kita lawan dengan literasi digital yang baik. Terima kasih. Oke, selanjutnya Kak Muslimah. Baik, pesan singkat saya, sebagai masyarakat kita harus bijak, jangan jadi bagian dari penyebar hoax. Baik, selanjutnya Kak Kafi, silahkan Kak. Ingat, hoax itu bisa merusak kepercayaan bangsa, verifikasi adalah kunci. Kak Amriana, closing statement-nya silahkan Kak. Teman-teman ASN, guru, dan masyarakat harus bersatu melawan hoax demi menjaga harmoni.
Kak Erika, silahkan. Iya, cerdas digital itu berarti tidak gampang terprovokasi, kritis, tapi tetap harus rasional. Selanjutnya Kak Ruslan, silahkan Kak. ASN punya peran besar menjaga stabilitas dan menyebarkan informasi yang benar. Selanjutnya closing statement terakhir dari Kak Andi Nisa, silahkan. Integritas ASN dimulai dari hal kecil. Berhenti sebar hoaks, mulai sebarkan kebenaran. Oke, teman-teman, kita tadi sudah mendengarkan bagaimana pandangan 8 pembicara terkait isu DFK ini, khususnya bagi yang sempat kemarin viral. Nah, terima kasih atas pesan inspiratif dari semua narasumber. Semoga kita semua semakin bijak menghadapi DFK dan jadi teladan sebagai ASN. Oke, cerdas digital, jaga integritas. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman.